Setelah saya Ida Kusuma Dewi, setelah situ kami dari Hospital Doli, satu lagi teman kami yang di saya yang pertama hadir. Yang pertama akan dijelaskan oleh kita. Yang pertama, biografi Kelly. George Alexander Kelly lahir di sebuah peternakan dekat Port Sulphur City, Kansas, dan pergi ke Taman Universitas dan College Park, di mana ia menerima gelar sarjana dalam fisika dan matematika. Awalnya dia tertarik pada masalah sosial, dan dia pergi untuk mendapatkannya gelar master dalam sosiologi di Universitas of Kansas, di mana ia menulis tesis pada kegiatan rekreasi pekerja. Ia juga menyelesaikan studi kecil dalam hubungan perguruan. Yang kedua, gambaran teori. Yang pertama, Kelly terorganisir teorinya menjadi sebuah postulat dasar dan 11 korolaris dari fundamentalnya mengatakan hal ini, yaitu proses orang secara psikologis channelized oleh cara-cara di mana ia mengantisipasi kejadian. Yang kedua, Kelly menggunakan kata konstruk untuk merujuk kepada ide atau kategori yang digunakan orang untuk menginterpretasikan dunia mereka. Beberapa dari kategori ini bersifat universal. Yang kedua dibacakan oleh Ida Kusuma Dewi. Saya akan membacakan 3 elemen untuk membentuk suatu konstruk. 2 elemen merupakan konsep kesamaan. Elemen terakhir merupakan konsep yang berbeda dengan konsep kedua elemen pertama. Konstruk tersusun atas perbandingan kesamaan dan kontras. 2 tipe konstruk, ada verbal konstruk dan verbal konstruk. Hierarki sistem konstruk. 1. Subordinate konstruk, yaitu konstruk yang berada di urutan paling atas. Di dalam konstruk ini terdapat konstruk-konstruk yang spesifik dan lebih sempit artinya. 2. Subordinate konstruk, yaitu konstruk-konstruk yang lebih spesifik dan memiliki artian lebih sempit lagi. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh Octavia Stella. Selanjutnya, teori kepribadian Kelly memiliki dasar yang terkait pemikiran individu atau kognitif. Yang pertama, menekankan pada cara seseorang dalam mengatur peristiwa di sekitar dunianya. Yang kedua, proses kognitif sebagai pusat kepribadian individu, sedangkan emosi dan perilaku dipengaruhi oleh kondisi. Mari kita lihat bagian dari teori Kelly. Di sini ada teori, hipotesis, construction system, dan antisipasi masuk ke dalam construction corollary. Yang kedua, hipotesis, observasi and experiment, antisipasi dan experience and behavior masuk ke dalam fundamental postulate, observasi dan eksperimen, dan teori, experience and behavior dan construction system masuk ke dalam the experience corollary. Selanjutnya, pandangan Kelly tentang manusia dan pengetahuan. Yang A, manusia adalah sebagai saintis atau ilmuwan yang mencoba untuk memprediksi tingkah laku. Konsekuensi logis dari pandangan tersebut adalah 1. Manusia itu pada dasarnya berpandangan ke masa depan. Kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mempresentasikan lingkungan daripada meresponnya. Ketiga, manusia dapat mengembangkan rumusan-rumusan alternatif teoritis tentang fenomena menafsirkan lingkungannya. Yang kedua, struktur dari Kelly. Kelly tidak pernah begitu eksplisit mengenai asal-usul konstruk. Konstruk berasal dari pengamatan individu terhadap pola suatu peristiwa. Ulasan Kelly tentang pertumbuhan dan perkembangan hanya sebatas pada perhatian terhadap perkembangan prefrontal konstruk dan peninterpretasian budaya. Individu berada dalam kelompok budaya yang sama, di mana mereka menggunakan cara yang sama dalam mengartikan suatu fenomena dan memiliki ekspektasi yang sama terhadap suatu perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sifilon. Psikopatologi menurut Kelly. Pertama, kekacauan respon pada kecemasan. Kedua, kekacauan pada fungsi sistem konstruk. Ketiga, kekacauan psikologi merupakan
merupakan semacam rekonstruksi mengganti gagasan-gagasan yang kurang efektif dengan gagasan yang cocok, mengganti gagasan-gagasan ancaman dengan gagasan yang seimbang. Selanjutnya, ancaman threat berasal dari gangguan inti gangguan seseorang. 2. Rasa bersalah akibat pemisahan dari tugas seseorang. Agresi dari suatu gagasan yang dapat menyatakan ancaman terhadap orang lain. Ya, presentasi psikologi kepribadian tentang Kelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.